Caranya beda, Pak. Wah, anak-anak itu di sekolah diajari soft yang paling baik itu soft yang paling depan. Karena ikut gurunya, Jumatan itu soft pertama anak kecil-kecil tadi. Karena, loh, gurunya kan mengatakan soft yang paling bagus, yang paling depan. Kalau ditegur, anak-anak ke belakang. Loh, kata Pak Guru, soft yang utama kan paling depan. Benar nggak? Nanti, loh kata Pak Guru, soft terbaik terdepan, kok kami disuruh ke belakang. Nah, ada ilmu menegurnya, metodiknya apa? Nah, ini soft kedua, ini untuk pengganti imam. Sudah hafal berapa juz? Jadi nanti kalau imamnya batal, kamu yang ganti ya. Wah enggak Pak, ya kamu di belakang sini, gitu. Kalau langsung diusir tanpa alasan, anak itu merasa kebenaran kok salahkan. Wong gurunya ngajarin soft yang paling baik itu soft yang di depan. Dia ngikuti gurunya kok disalahkan, kok dilarang. Disuruh, ayo anak-anak biasa jamaah ke masjid. Ternyata pengurusnya galak. Nggak boleh rame ke masjid. Kalau nggak bisa diam, jangan ke masjid. Baik Pak, saya ke gereja aja ya. Selesai itu. Ya, ada ilmunya menegur anak itu. Jadi tidak semua boleh menegur, yang boleh menegur adalah pengasuhnya. Ada yang ditunjuk ya, kalau di Jawa Barat namanya pengurus sama. Jadi kalau ada yang rame, ya, misalnya rame ini, wah ribut ini tadi sudah komat masih ada suara. Habis sholat kita panggil. Nah, ayo habis ini kita makan di angkringan ya. Oh ya Pak, Ustaz ya, bagus. Ini yang bacaannya paling bagus siapa? Ini Pak, ini. Nah sekarang jadi imam mengulang sholat tadi karena masih rame toh. Nah, jadi jangan langsung ditegur, kamu tadi rame enggak? Tawarin dulu makan. Loh iya. Pertanyaan untuk anak dan remaja itu cuma dua saja. Sudah makan atau belum? Yang kedua mau makan apa? Masih seneng nanti. Nanti mau makan apa? Anu Pak, ini oke. Tapi sholat isaknya diulang ya. Tadi kan sudah komat, masih ada yang ngomong, masih ada yang ini kan. Saya kan nggak ngerti yang ngomong siapa, tapi pasti ya kalian nih, ayo diulangin sholatnya, yang bacanya paling bagus jadi imam. Gitu. Jadi ada ilmu mendampingi mengasuh anak itu. Ya, anak itu meresapi pelajaran itu dengan 3 hal. BCM namanya, bermain, cerita, menyanyi. Kita mengajari anak hafal Quran itu, anak TK itu gampang dengan cerita. Ya, ada di satu kampung nama anak namanya Alif Lam Mim. Siapa? Alif Lam Mim? Bukan, namanya Alif Lam Mim. Diulang sampai fase. Siapa nama anaknya? Alif Lam Mim, ya, betul. Dia punya teman namanya Dzalikal Kitabu. Siapa temannya? Dzalikal Kitabu. Nah, mereka berdua sering main di tanah lapang. Tanah lapangannya namanya La Roiba Fihi. Jadi nanti anak ditanya, siapa tadi? Namanya Alif Lam Mim. Kalau belum tepat maunya diulang. Temannya Dzalikal Kitabu, lapangannya La Roiba Fihi. Sudah hafal 1 ayat Al-Baqarah dengan dongeng aja. Tapi kalau di drill mengulang-ulang bosen mungkin. Ya, itu namanya metodik, ilmu tentang cara bagaimana menyampaikan pelajaran. Ya, makanya dulu ada sekolah pendidikan guru, ada institut keguruan ilmu pendidikan, ya IKIP. Di situ ilmu kependidikan itu dikaji. Ya, ada psikologi perkembangan,
anak umur sekian itu bagaimana sifatnya. Ini kalau di Jogokarian, anak-anak Hamas itu pengurusnya kita training tentang psikologi anak, tentang metodik, sehingga dia tahu caranya mengasuh anak. Ya, jadi itu pentingnya pengorganisasian di musola atau di masjid. Nah, makanya anak-anak ini terdidik senang ke masjid, dia tidak akan terjadi trauma, ya, karena baru ikut temannya ke masjid, tahu-tahu sudah dimarahi sampai tua dia itu nggak mau ke masjid, karena gambarannya itu masjid itu tempat orang-orang galak, gitu ya. Tempat yang paling tidak menyenangkan, itu. Makanya guru TK itu pinter kan, anak-anak TK lagi masuk sekolah masih takut-takut minta ditunggu, kasih gambaran, taman yang paling indah hanya taman kami, taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Jadi diberi gambaran anak-anak itu tempat yang menyenangkan itu taman kanak-kanak, maka tidak disebut sekolah. Ya, salah kalau sekolah taman kanak-kanak itu salah. Taman itu bukan sekolah, gitu ya. Nah, taman gitu. Karena konsepnya harus menyenangkan, ya. Nah, masjid itu maka kami buat dulu tahun 90-an, saya buat namanya TPA atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Taman. Ya biar ke masjid itu senang, bersenang-senang. Gitu. Belajar baca jangan rumit-rumit, alif ba ta wah nggak hafal-hafal. Sambil nyanyi, abata saja ha Odada roza sa sya sodo todo anggofa. Nah itu cepat anak-anak kecil itu sambil bersenandung menghafalkan bahasa Arab, ya. Apa jamalun ibilun nakoton onta. Saya ngerti onta itu bahasa Arabnya jamalun ibilun nakoton, artinya apa? Unta. Nanti dengar afala yang duruna ilal ibili, unta kan itu ya, nyantol ya. Nah ini namanya metodik, cara menyampaikan. Nah jadi kalau kita di masjid, di musola, ilmunya banyak sekali, akhirnya kita bisa jadi muadzib, menjadi pendidik. Dengan modal mengasuh anak-anak di masjid, saya tahun 89, alhamdulillah sampai sekarang masih jadi konsultan Kementerian Pendidikan Kerajaan Malaysia. Jadi ilmunya bukan dari kampus, wong saya ini pendidikannya ya memang saya dari tarbiyah juga Fakultas Hukum, tapi pengalaman mendidik inilah yang saya dapat dari masjid itu. Kita punya program, ya. Saya membantu bagian ihwal kurikulum di Sekolah Rendah Kebangsaan di Malaysia. Nah, jadi masjid itu pusat ilmu nanti. Ilmu pendidikan ada di masjid, ilmu sosial ada masjid, ilmu ekonomi ada di masjid, ilmu entrepreneur ada di masjid, semua didapat dengan mengurusi masjid itu, ya. Nah, jadi anak-anak memerlukan pendamping yang paham anak-anak. Karena anak-anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran kecil. Dia itu punya dunianya sendiri. Punya dunianya sendiri. Saya ini badan saya tinggi besar. Anak-anak itu dulu takut, anak-anak TK lihat saya yang tinggi besar itu takut. Waktu itu berat badan saya 137 kg. Gambaran anak itu raksasa. Nah, saya mesti mendongeng tentang raksasa yang baik hati dulu.
Maka dalam komik-komik Amerika ada namanya Hulk, ya, raksasa hijau, wow, tapi dia superhero, kan gitu. Jadi, ya, nah kita mesti belajar bagaimana ya menghayati dunia anak-anak. Nah, maka di masjid itu anak-anak harus bahagia, harus seneng, ya. Maka yang negur harus yang punya bekal, punya ilmu. Jangan dibiarkan ribut, tapi jangan sampai tegurannya salah. Ya. Jangan sampai orang tua mengganggu kekhusukan anak-anak. Saya sering sampaikan begitu, karena anak-anak itu rukun sholatnya ada bedanya dengan orang tua. Anak-anak itu ada tambahannya. Allahu Akbar. Sujud. Itu bagian dari dunianya anak-anak itu. Ya, nanti sedikit demi sedikit dijelaskan bagaimana sholat yang baik. Tapi tidak langsung, wah nanti neraka itu, jangan.